Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kamila Khairunisa Purnama dengan NIM J520210088. Di sini saya sebelumnya akan menjelaskan tentang sistem limfatika. Nah, sistem limfatika atau sistem imun tersusun oleh organ limfoid dan leukosit yang tersebar di seluruh tubuh. Sistem limfatika bertanggung jawab melindungi tubuh terhadap gangguan atau perusakan oleh mikroorganisme dan substansi asing. Sel khusus sistem ini mengenal zat asing atau yang disebut non-self dan yang tidak asing atau disebut self, serta dapat mengaktifkan atau menghancurkan agen-agen yang non-self tadi. Dalam tubuh dikenal dua tipe respon imun tubuh, yaitu yang pertama ada imunitas seluler, yang kedua ada imunitas humoral. Nah, yang pertama ada imunitas seluler, terutama diperankan oleh limfosit T yang akan membantu limfokin bereaksi dan membunuh mikroorganisme, sel asing atau sel tumor atau sel transplant, dan sel terinfeksi virus. Nah, untuk yang satunya ada imunitas humoral, terutama diperankan antibodi yang akan mengikuti opsonisasi antigen asing. Nah, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang preparat dari sistem limfatika. Nah, preparat dari sistem limfatika sendiri itu ada 4. Yang pertama ada nodus limfatikus, ada thymus, ada lien atau spleen, dan yang terakhir ada tonsilla palatina. Baik, di sini saya akan share screen terlebih dahulu untuk preparatnya. Nah, di sini ada yang pertama ada thymus. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang thymus terlebih dahulu. Thymus adalah organ yang terletak di sebelah kranial terhadap sternum dalam rongga dada. Berbeda dengan nodus limfatikus karena tidak memiliki pembuluh limfa yang masuk maupun keluar. Pada kehidupan fetus dan selama 2 tahun pertama kehidupan postnatal, thymus berukuran terbesar. Sejak usia 2 tahun sampai pubertas, alat makin mengecil. Sesudah pubertas, alat mengalami involutio. Nah, untuk thymus sendiri sudah ada preparatnya, yaitu ini. Ini adalah preparat asli yang kemarin diambil pada saat praktikum histologi di Fakultas Kedokteran sendiri. Nah, dan di sini saya akan menjelaskan untuk bagian-bagiannya. Bagian-bagiannya di sini yang pertama ada kapsula atau simpai, ini yang pinggir ini. Ini yang namanya kapsula atau simpai. Nah, yang kedua ada korteks thymus. Ini korteks thymus. Ini korteks thymus. Ya. Ada di dalam korteks thymus itu ada serat retikuler. Nah, ini ada serat retikulernya. Nah, habis itu yang nomor 3 ini ada disebut oleh medula thymus. Medula thymus atau thymus bagian tengah ya. Medula thymus di dalamnya ada corpusculum renal. Ini ada corpusculum renal. Nah, setelah itu di nomor 4 sendiri yaitu ada textus adiposus atau jaringan lemak. Nah, ini di sini. Di luar dari sebelah daerah thymus. Nah, di nomor 5 sendiri ada trabecula atau pembatas atau skat ini, pembatas atau skat itu, pembatas atau skat. Nah, itu tadi untuk yang preparat thymus. Dan ini untuk yang asli preparatnya. Nah, untuk preparat yang kedua yaitu ada lien atau spleen. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang lien atau spleen terlebih dahulu. Lien atau biasa disebut dengan limpa merupakan organ limpatikus terbesar di dalam tubuh, dan lien tidak mempunyai vas limpatikus, vas limpaticum efferens, dan sinus limpaticus. Dan lien sendiri berfungsi untuk menyaring benda asing dari darah, menghancurkan eritrositus tua, sel darah yang rusak atau cacat, dan trombositus sebagai tempat penimbunan eritrositus dan Fe sebagai salah satu komponen penting dari sistem retikuloendotelialis. Nah, di sini saya sudah ada untuk preparatnya, yaitu lien atau spleen atau limfa.
Limfa. Oke. Nah, baik, untuk yang pertama di sini ada kapsul. Ini kapsul itu yang samping ini. Kapsul atau biasa disebut dengan simpai. Nah, untuk yang kedua itu ada ini pulpa alba atau biasa disebut pulpa putih. Nih, yang buletan ini. Nah, untuk yang ketiga ada pulpa rubra atau pulpa merah, yaitu ini. Pulpa rubra, itu ini. Nah, untuk yang nomor 4, di sini ada centrum germinativum. Untuk yang kelima, yaitu ada arteri centralis. Ini yang kelima, itu ada arteri centralis di tengah-tengah ini. Baik, untuk dari bagian-bagian dari preparat lien atau splen. Setelah itu, bawahnya ini adalah gambar dari lien atau splen yang saya ambil pada saat praktikum histologi. Seperti ini adalah preparat aslinya. Ya, preparat aslinya seperti ini. Ini seperti ini, agar terlihat kembali seperti ini. Untuk yang ketiga yaitu ada nodus limfatikus. Nodus limfatikus sendiri adalah organ limfoid berkapsula berbentuk seperti biji kacang, tersebar di seluruh tubuh sepanjang fasa limfatika di daerah ketiak, lipat paha, leher, dada, dan perut, terutama pada mesenterium. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian dari nodus limfatikus sendiri. Nodus limfatikus sendiri yaitu yang pertama ada kapsula nodus limfatikus. Nah, kapsula nodus limfatikus yaitu yang berada di daerah paling luar atau paling samping ya. Ini samping, ini paling luar ini. Nah, setelah itu yang kedua di sini ada nodus limfatikus. Nodus limfatikus itu yang ini. Yang ini. Satu ini nodus limfatikus. Ini nomor 2 dari nodus limfatikus. Nah, yang kelima yaitu ada korteks. Ini korteks. Ini nggak kelihatan ya. Korteks. Ini yang kelima ada korteks. Nah, untuk yang nomor 3 di tengah-tengah ada centrum germinativum. Nah, ini ada centrum germinativum di dalamnya. Di dalamnya yaitu ada di proliferasi sel B. Nah, yang nomor 4 itu ada hilus nodus limfatikus dan di dalamnya ada arteri vena, pembuluh darah, efren. Nah, yang nomor 5 itu ada korteks ini. Yang nomor 6 ada medula. Ini medula. Ini medula. Baik, itu. Setelah itu kita ke bawah yaitu di sini. Ini adalah preparat asli dari nodus limfatikus yang saya ambil juga pada saat praktikum histologi. Setelah itu kita menuju ke preparat yang terakhir yaitu ada tonsila palatina. Nah, sebelum saya menjelaskan ke preparat, saya akan menjelaskan tentang tonsila palatina sedikit. Nah, tonsila palatina yaitu adalah organ ini memiliki aliran darah sendiri. Tonsil terdiri dari tonsil faringeal, tonsila palatina, dan tonsil lingualis. Tonsila palatina dan tonsila lingualis dilapisi epitelium stratificatum squamosum. Sedangkan tonsila faringealis epitelium pseudokompleks kolumner bersilia dengan sel goblet. Pada orang dewasa, tonsila faringealis ditutup epitelium stratificatum squamosum. Tonsila palatina dan tonsila lingualis dilengkapi banyak kripta. Di sekeliling kripta banyak dijumpai limfonoduli. Epitelium pembatas tonsil banyak diinfiltrasi limfosit sel plasma dan leukositus polimorfonuklear. Nah, sebelumnya tadi saya menjelaskan tentang tonsil. Nah, tonsil sendiri itu ada 3, tonsil faringealis, tonsil palatina, dan tonsil lingualis. Nah, di sini saya akan menjelaskan preparat tentang tonsila palatina. Yang tonsila palatina terlebih dahulu yaitu yang pertama ada kapsul. Ini paling luar ya. Kapsul itu paling luar. Kapsul. Nah, setelah itu yang nomor 2 ini ada epitelium. Ini ada epitelium.
Di sininya ada epiteliumnya. Nah, epitelnya yaitu epitelium squamosum stratificatum non-cornificatum. Nah, yang untuk nomor 3 di sini ini ada nodus limfatiki. Ini nodus limfatiki. Nah, untuk yang keempat yaitu crypta tonsillaris ini. Yang ini kriptanya. Nah, ini crypta tonsillaris. Yang kelima yaitu ada centrum germinativum itu di sini di tengah-tengah nodus limfatiki itu. Dan yang keenam ada sel otot. Ini sel otot ya. Oke. Udah di sini saya sudah menjelaskan tentang preparat, bagian dari preparatnya. Nah, di sini saya akan menunjukkan untuk preparat yang asli, yaitu ini. Preparat yang asli dari Tonsilla palatina. Ini yang saya ambil kemarin saat praktikum histologi di Fakultas Kedokteran. Baik, sudah selesai untuk preparat kita, karena saya hanya menjelaskan tentang 4 preparat. Baik, dari saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata dan mohon maaf atas semua kesalahan saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.